Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Maita Puspitasari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Tembelang, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang. Saya akan menjelaskan tentang tugas pada modul 1.1 A8 mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Adapun sistematika refleksi kali ini adalah yang pertama, simpulan materi, yang kedua, pemahaman sebelum mempelajari materi, yang ketiga, pemahaman setelah mempelajari materi, dan yang keempat, rencana tindak lanjut. Mari kita bahas mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa bagian, dimulai dari pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya tentang tujuan pendidikan. Selanjutnya adalah tentang kodrat alam dan zaman yang juga terkait dengan asas trikon. Dan yang terakhir adalah mengenai budi pekerti. Mari kita bahas yang pertama, yaitu tentang pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan adalah proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Selanjutnya adalah tentang pendidikan yang menuntun. Guru diibaratkan seperti seorang petani, sehingga guru harus memperhatikan kodrat yang dimiliki oleh anak, seperti petani yang menyemai benihnya. Misalnya, benih yang disemai adalah padi, maka pasti akan tumbuh menjadi tanaman padi. Misal yang disemai adalah benih jagung, maka pasti yang tumbuh adalah tanaman jagung. Tidak mungkin padi akan tumbuh menjadi tanaman jagung, ataupun sebaliknya, benih jagung akan tumbuh menjadi tanaman padi. Pada dasarnya, tanaman tersebut membawa kodratnya masing-masing. Seperti halnya anak, mereka juga membawa kodratnya masing-masing, sehingga minat, bakat, keterampilan, dan kesenangan mereka berbeda-beda. Nah, tugas petani adalah memastikan tanamannya tumbuh dengan baik. Caranya dengan menyiapkan lahan yang subur, menyirami tanamannya, menghilangkan hama yang ada pada tanamannya, memberi pupuk, dan lain-lain. Sehingga kedepannya tanamannya akan tumbuh dengan baik dan berkualitas. Begitu halnya dengan guru. Guru bisa menuntun, mengarahkan, dan memfasilitasi anak sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan kodratnya masing-masing. Di dalam pendidikan harus memperhatikan proses menuntun. Ada 3 poin penting menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam proses menuntun. Yang pertama, engarso song tulodo, artinya di depan memberikan contoh. Yang kedua, engmatio mangun karso, artinya di tengah membangun motivasi atau kemauan. Dan yang ketiga, tutwuri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya mengenai kodrat alam dan zaman, juga tentang asas trikon. Anak bukanlah tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang siap ditulisi apa saja. Namun seorang anak sudah membawa kodratnya. Ibarat kertas, di kertas itu sudah ada tulisan atau coretan samar-samar. Tugas pendidikan adalah menebalkannya sehingga menjadi jelas dan bermakna. Dalam proses penebalan tersebut harus memperhatikan kodrat alam, yakni
pendidikan yang menyesuaikan lingkungan alam dan sosial anak di mana anak tersebut tinggal. Selanjutnya harus memperhatikan kodrat zaman, yakni pendidikan yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Selain memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, di dalam pembelajaran kita bisa menerapkan asas trikon. Yang pertama, kontinu, yaitu pendidikan bergerak maju dan berkesinambungan. Yang kedua, konvergen. Pembelajaran bisa mengambil dari berbagai sumber. Tidak hanya terpusat dari satu sumber saja, bisa dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang ketiga, konsentris, yaitu pembelajaran relevan dengan kepribadian bangsa. Tentunya harus disesuaikan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Selanjutnya, pendidikan yang menghamba kepada anak. Pendidikan yang menghamba kepada anak yaitu pendidikan yang dalam prosesnya adalah menuntun, yang pada akhirnya akan menciptakan pendidikan yang berpihak pada anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selanjutnya adalah tentang budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya atau berpaduan yang harmonis antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Dalam hal ini, budi pekerti dapat dijelaskan sebagai cipta, rasa, karsa, dan selanjutnya akan menumbuhkan pekerti, sehingga nantinya akan menghasilkan keseimbangan atau keselarasan. Untuk penumbuhan budi pekerti, hal yang paling utama adalah dari keluarga, karena keluarga menjadi pondasi inti terciptanya budi pekerti. Selain keluarga, tentunya sekolah juga berperan penting dalam pembentukan budi pekerti. Selain itu, juga dibantu oleh masyarakat. Selanjutnya mengenai pemahaman sebelum mempelajari materi. Berikut ini merupakan pemahaman saya sebelum saya mempelajari materi pada modul 1.1. Yang pertama, saya berpemahaman bahwa pembelajaran hanya berpusat pada guru. Yang kedua, saya memiliki pandangan bahwa setiap anak harus dapat menguasai semua kompetensi yang diajarkan. Yang ketiga, saya berpemahaman bahwa materi cenderung fokus pada buku paket yang tersedia saja. Yang keempat, saya berpemahaman atau fokus pada hasil bukan pada proses pembelajaran. Yang kelima, saya beranggapan bahwa anak adalah kertas kosong yang harus ditransfer dengan ilmu pengetahuan. Yang keenam, saya berpemahaman bahwa pembelajaran adalah mengejar ketuntasan materi saja. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan kurang memberi kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat atau minat siswa. Namun, setelah mempelajari modul 1.1, saya memiliki pemahaman yang berbeda. Sehingga berikut ini adalah pemahaman saya setelah saya mempelajari materi pada modul 1.1. Yang pertama, ternyata pembelajaran yang baik adalah pembelajaran yang berpusat pada anak dan bukan berpusat pada guru. Yang kedua, setiap anak memiliki kompetensi sendiri-sendiri yang harus didukung dan dikembangkan, tentunya disesuaikan dengan kodrat alam dan zamannya. Yang ketiga, sumber belajar itu ternyata tidak hanya dari buku, tetapi bisa diperoleh dari berbagai sumber, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang terpenting harus disesuaikan dengan nilai-nilai luhur budaya Indonesia. Yang keempat, proses dalam pembelajaran itu ternyata lebih penting daripada hasilnya. Yang kelima, anak bukanlah kertas kosong, melainkan kertas yang sudah ada coretan atau tulisan, tapi samar-samar, sehingga pendidikan bertujuan untuk menebalkannya. Selanjutnya, bukan mengejar materi, tapi fokus kepada kebutuhan siswa, sehingga kita dapat mengembangkan siswa dengan baik. Dan yang terakhir,
pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, dan mengembangkan bakat atau minat siswa. Adapun rencana tindak lanjut yang akan segera saya terapkan setelah mempelajari modul 1.1 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, yaitu merancang pembelajaran yang menarik, menyiapkan media pembelajaran yang beragam dan mengakomodasi kebutuhan siswa, pembelajaran yang membuat siswa menjadi aktif. Yang kedua, menerapkan sistem AMONG dalam pembelajaran. Yang ketiga, berkolaborasi dengan semua warga sekolah dan orang tua siswa untuk mengembangkan siswa. Yang keempat, pembelajaran yang dilakukan juga harus menanamkan nilai agama, budaya, dan budi pekerti. Yang kelima, selalu mengimplementasikan semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangungkarsa dan tutwuri handayani. Dan yang keenam, melaksanakan penilaian yang beragam yang mengakomodasi bakat dan minat siswa, juga keberagaman siswa. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi setelah saya mempelajari modul 1.1. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi setelah saya mempelajari modul 1.1. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan